dua tak. Maka salah satu contoh kasus yang kami tampilkan pada hari ini adalah kebakaran ruangan udara bilas pada motor diesel dua tak. Ya, kebakaran ruangan udara bilas pada motor diesel dua tak. Saya mengambil satu contoh, saudara. Sebenarnya tidak silau. Tidak silau, saudara. Baik. Baik. Ini adalah motor diesel 2 tak, saudara. Tipenya MAN BMW. Saudara boleh foto, silakan. Saya video Pak ya Pak. Kenapa? Saya video Pak. Kenapa? Saya video Pak. Ya dengar saya. Video. Di video Pak. Oh silakan. Ini tugas. Mana yang saudara nyaman silakan aja. Ya. Saya sambil ngajar, sambil belajar lagi. Saudara silakan menikmati. Ya. Ya Pak. Ada yang tidak tahu, interupsi saya. Karena kalau nunggu nanti biasanya lupa yang mau ditanya. Ya, kita santai saja. Nih, ini motor diesel 2 tak, tipenya MAN BMW. MAN BMW. Ini banyak orang Indonesia bilang man. Nggak ada itu man, nggak ada. Ini bukan bahasa Inggris ya, saudara. Ini bahasa Jerman. Maka saya mengingatkan saudara, kalau nanti orang Indonesia ini ngomongnya bilang man kan malu kita. Ini ketawain orang. Ini bukan bahasa Inggris. Ini adalah singkatan, saudara. Ini kalau singkatannya adalah mesin fabrik itu ya pabrik mesin kalau bahasa Indonesia, pabrik mesin itu aja gampangnya di kota Augsburg dan Nuremberg. Augsburg dan Nuremberg adalah kota di Jerman Barat yang sangat maju industri. Okay. Jadi ini bukan MAN, ya MAN saja atau MAN jenis, tapi jangan dibaca mesin fabrik Augsburg. BMW. Ini adalah singkatan. Mr. Henry. BMW. Tapi nanti kalau boiler BMW-nya Babcock and Wilcox ya, sama-sama BMW tapi artinya lain. Baik. Nah, mari kita lihat apa yang sering terjadi di mesin 2 tak ini. Kebakaran di sini nih. Ini kebakarannya api semua. Ini gosong. Catnya gosong. Ya, angus ini, dindingnya ini angus. Mesinnya bagaimana? Mogok. Karena yang masuk ke dalam ruang pembakaran, ingat saudara, ini kan silinder liner. Silinder liner kalau mesin 2 tak itu ada lubang-lubang di sini. Gitu ya. Dia nggak pakai valve, tapi pakai port, intake port, lubang masuk. Gitu ya. Nah, ini exhaust valve, ya pakai satu valve di atas. Jadi jangan ada yang mengatakan cirinya motor 2 tak nggak pakai klep, janganlah. Ada yang pakai klep, ada klep itu bahasa Belanda. Ya, bahasa Inggrisnya valve. Kalau kita ya satu, kira-kira gitu. Silakan aja. Nah, kenapa di sini bisa kebakaran? Karena 3 unsur itu bertemu. Tuh. Apa itu 3 unsur bertemu? Saudara sudah hafal semua. Ya, segitiga api. Ada bahan yang mudah terbakar. Oke? Saya tidak mengatakan bahan bakar. Kalau bahan bakar ya mesti untuk dibakar. Saya nggak ngomong begitu. Saya ngomongnya bahan yang mudah terbakar. Kemudian ada panas.
Ya, yang ketiga ada oksigen. Saya nggak mau ngomong udara karena saya seorang engineer. Kalau saya orang awam, udara gitu. Ingat saudara, ingat. Ini masinis juga nampaknya harus paham ini. Udah mau selesai. Ya, di dalam udara murni ini, oksigen ini hanya berapa? 22%. Tuh, di dalam udara ini, dalam udara kita ini, oksigennya hanya berapa? 22%. Yang 77% apa? Nitrogen. Orang Medan bilang zat lemas. Zat lemas. Bahasa saya zat lemas gitu. Ya, artinya apa? Cuma 1/5. Yang menyebabkan terbakar apa? Oksigen, bukan udara. Memang oksigen itu 1/5 ada pada udara. Gitu ya, supaya dipahami. Kalau orang awam boleh aja ngomong udara, ya boleh lah. Namanya aja orang awam. Tapi kalau engineer jangan. Karena saudara ini adalah orang-orang yang, kalau saudara bicara motor diesel itu yang penting apa? Pembakarannya. Supaya apa? Energinya tinggi. Pembakaran kurang sempurna, energinya turun. Betul nggak? Maka di kepala saudara ini bagaimana supaya turbochargernya itu bagus, karena turbocharger itu memberikan tekanan udara yang tinggi. Kalau tekanan udaranya tinggi, 22%-nya kan tinggi juga. Kira gitu. Ya. Nah, kejadiannya tadi sudah 3 hal penyebab api, kita udah paham. Ada bahan yang mudah terbakar, ada panas, ada oksigen, semuanya bertemu dalam keadaan seimbang. Kalau tidak seimbang terjadi api enggak? Enggak. Terjadi api enggak? Enggak seimbang kok. Oksigennya ada, tapi sedikit, enggak jadi. Bahan yang mudah terbakar ada enggak? Ada, sedikit, enggak jadi. Tuh. Maka pembakaran nanti di dalam mesin saudara itu bisa pernah terjadi, saudara sudah start, rasa saudara bisa hidup, mesinnya belum hidup. Ya. Jadi 3 itu harus ketemu dalam keadaan seimbang. Seimbang artinya jumlah yang cukup. Baik. Kasusnya bagaimana? Kasusnya kebakaran saluran udara bilas itu pada saat kita berlayar full away. Jadi nggak mungkin dalam manuver, nggak mungkin. Pada saat kita full away. Kalau saya bilang full away pasti saudara paham lah. Ya, saya nggak mengatakan kecepatan penuh, enggak. Karena kecepatan penuh itu artinya kecepatan 100%. Tidak ada kapal niaga dioperasikan 100%. Nggak ada. Betul? Nggak ada. Kecuali mungkin kapal perang karena dikejar musuh. Hibrid dia daripada mati. Barangkali ya, saya belum pernah di kapal perang. Kalau kapal niaga nggak ada. Catat di buku saudara. Kapal niaga dioperasikan setinggi-tingginya pada kecepatan ekonomis maksimum. Catat saudara. Ya, kecepatan ekonomis maksimum. Apa itu kecepatan ekonomis maksimum? Suatu kecepatan yang cukup baik dengan pemakaian bahan bakar yang efisien. Ya. Efisien itu apa sih? Itu kan bahasa Inggris, Pak. Efisien itu tepat, cepat guna, pas, cakep, nggak ada yang dibuang-buang, nggak ada. Ya, efisien. Jadi bahan bakarnya itu jadi energi, nggak ada yang terbawa karena tidak terbakar ikut berbuang, efisien. Ya. Berapa itu bebannya? 80%. Tuh. Jadi para engineer
harus paham bahwa setinggi-tingginya motor induk saudara itu dioperasikan dengan beban 80%. Ingat, setinggi-tingginya. Karena pada range itu, pada daerah 80% itu kecepatannya bagus, pemakaian bahan bakar efisien. Itulah tugasnya armada untuk mengawal. Namun dengan waktu yang sempit tidak mungkin saya akan bicara terlalu banyak karena kita dibatasi oleh waktu. Tapi andai kata saya sudah memberi saudara nomor telepon, seandainya saudara ada sesuatu, dengan senang hati saya bisa bantu saudara, karena kami adalah putra-putra Indonesia. Kami ingin melihat putra-putra Indonesia itu juga. Kita tidak ingin dilihat sebelah mata oleh orang asing. Rendah, kita ingin tunjukkan kita adalah bangsa yang hebat. Salah satunya apa? Kita sangat matang dengan ilmu kita. Ya, jangan sekali-sekali. Saya sudah beri nomor telepon. Kasus yang kita temui apa? Pada saat kita berlayar, tiba-tiba mesin induk kita ini putarannya turun, mau mati. Sebagai seorang engineer, telinga saudara ini dalam satu kondisi sudah menemukan kasus, tapi mata saudara belum menemukan. Betul kan? Kalau mesin saudara putarannya turun, itu kan nggak mata yang melihat, kan telinga saudara. Nah, mesin saya putarannya turun. Pasti ada suaranya. Ya, begitu putarannya turun, mestinya secara teoritis, kalau putaran turun, suhu gas buang mesti gimana? Kalau putarannya turun, suhu gas buang mesti Panas. ya turun. Pas ada putarannya turun, suhu gas buang naik. Ya, kalau putarannya turun, suhu gas buang mesti turun. Kasusnya kalau terjadi kebakaran saluran udara bilas, putarannya turun, gas buangnya naik. Loh, berarti mesin ini memang lagi kena penyakit. Ya, loh, Pak, kok bisa tahu? Kok bisa tahu, Pak? Suhu gas buang naik. Kapal-kapal yang 2 tak, perhatikan saudara, termometer gas buangnya nggak pakai yang begini, saudara. Pakai yang dial. Memang begitu. Sama maker itu begitu, nggak ada mesin 2 tak. Mesin 2 tak itu ininya dikasih gini ya. Karena memang nggak kelihatan saudara kalau begini. Saudara lihat termometer yang begini itu, bro, saudara pakai senter lagi. Apalah senternya sudah dibeli lagi. Ya. Kok saya tahu? Saya kan chief engineer. Ya silakan. Ya silakan. Pak Arif Hafair ada, Pak Asril, Pak David Firdaus, Pak Elmumi, Pak Hendra ada, Pak Hendra belum datang, Pak Ican, Pak Ilham, Pak Jaswan, Pak Matius, ya. Pak Murtanto, ya. Pak Filipus, Pak Titis, Pak Yusro, yuk. Ada yang belum coba nih, Pak? Baik saudara, saya lanjutkan. Baik, tadi saya katakan kepada saudara, termometer pada mesin 2 tak itu sebetulnya dial. Memang dibikin begitu. Ini termometernya, ya. Supaya apa? Supaya operatornya tahu
Jadi kalau ada putaran turun, suhu gas buangnya naik, kebakaran saluran bilas, dalam beberapa saat, ruang udara bilas itu kan ada tutupnya, ada covernya ya. Saudara sering mengatakan deksel ya, silakan aja tutup ini. Ini langsung gosong, hangus, karena di dalamnya api. Hangus itu, misalnya motor induk saudara itu catnya hijau muda, ini langsung hangus, gosong. Berjalan dia ke sebelah, ke silinder sebelah, selebar. Dalamnya itu api. Maka kalau terjadi, tapi apinya ini tidak di luar mesin ya, di dalam mesin. Apa bahayanya? Katup-katup udara bilas di sini kalau terlalu lama lumer ya. Karena materialnya adalah aluminium alloy. Ya. Orang Indonesia sering mengatakan katup harmonika ya, karena bentuknya kayak harmonika ya. Jadi tempatnya di katup-katup udara bilas. Nah, kalau terjadi seperti itu, nggak usah panik. Yang panik itu orang yang nggak punya ilmu, itu panik. Kenapa di mesin kayak gini nih, gosong dalamnya? Maka saudara diberikan bekal, jangan sampai nanti saudara pemegang ijazah Indonesia ini, saudara berlayar di kapal 2 tak terus memalukan. Kalau itu terlalu lama terjadi, lumer itu takut-takut. Akhirnya kerusakannya menjadi banyak. Nah, sudah. Kalau terjadi seperti itu, apa yang harus dilakukan? Mesin tidak bisa dimatikan karena kebanyakan mesin 2 tak itu menggunakan dual fuel. Pada waktu kita berjalan 4-way, kita menggunakan heavy oil atau MFO. Pada waktu kita manuver, kita pakai solar. Tetapi mesin-mesin generasi baru yang menggunakan MFO mau manuver pakai MFO pun bisa karena dia sistemnya ada. Tapi mesin yang generasi lama yang pakai dual fuel. Kira-kira gitu. Jadi saya mengatakan seperti ini supaya saudara tinggal mencocokkan mesin saya yang lama. Intinya sama aja. Kalau mesin saudara masih menggunakan dual fuel, yang satu adalah solar, mesin harus mati dalam kondisi solar. Prinsip. Kalau enggak bisa di-start. Ya, oke. Kalau saudara menggunakan mesin yang 2 minyak, maka oper dulu solarnya. Biar MFO-nya di flushing, didorong. Caranya mengetahui bagaimana? Kalau mesin saya sudah jalan dengan minyak solar, lihat suhunya. Kalau pakai MFO, suhunya kurang lebih 110 derajat Celcius. Kurang lebih dalam tanda petik. Kenapa saya mengatakan kurang lebih? Tergantung viscosity saudara berapa. Oke? Jadi saya sangat cermat di dalam mengatakan ini supaya saudara paham. Beda viscosity, beda pemanasan. Ada tabelnya, tapi nggak mungkin di semua kita kerja di sini. Yes. Yang satu oper solar, yang satu telepon kamar mesin, terjadi blow by. Bahasa Inggrisnya di seluruh dunia orang tahu. Blow by ini apa? Tekanan di atas piston ini lolos ke bawah. Lolos ke bawah piston. Itu namanya blow by. Apakah blow by ini hanya terjadi pada mesin 2 tak? Tidak. Pada mesin 4 tak sama juga. Cuman bedanya mesin 4 tak tidak menimbulkan risiko bahaya. Saya kasih tahu saudara, mesin 4 tak bisa blow by? Bisa. Kalau piston ini sudah lama tidak di overhaul. Kalau mesin 4 tak terjadi blow by, gimana cara indikasinya? Pipa hawa yang melengkung di dekat karter ini, kan ada pipa hawa begini kan, ini keluar asap. Pipa hawa karter ini kan ada pipa hawa tuh, bentuknya bengkok begini. Di deretan itu ada sebelah, deretan itu ada sebelah.
Ini kan pipa untuk napas, supaya starter yang kayak mengaduk itu ada pipa hawa. Ini yang keluar bukan udara panas atau sedikit asap, tapi banyak asap. Berarti tekanan dari silinder ini sudah masuk ke situ. Maka itu crankcase ini kalau di mesin-mesin persyaratan motor diesel harus ada alat namanya relief valve. Relief valve itu fungsinya seperti safety valve. Apa tujuannya? Untuk keamanan, kalau terjadi tekanan lebih di dalam ruangan engkol, buang dia, buang tekanan. Bentuknya kayak apa? Gampang saja. Saudara sering mengatakan Dexel Carter. Kalau saya mengatakan crankcase cover. Oh, satu deret. Misalnya 6, ada satu yang bentuknya lain, ada jendolnya. Betul nggak? Betul? Sepakat? Kalau saudara melihat crankcase cover, tadi ada jendolnya, itu namanya relief valve. Fungsinya apa? Untuk membuang kalau ada tekanan lebih di dalam ruang engkol. Supaya apa? Supaya tidak meledak. Itu persyaratan pokok bagi sebuah motor diesel. Oh, ternyata ilmu banyak kan? Kalau nggak digali seperti ini, saudara melihat yang ngejendol itu dianggap biasa saja. Enggak, itu alat namanya relief valve. Oke, sebelah satu, sebelah sini satu. Kalau mesin kita ini kalau saudara lihat ke lantai 2, kita punya mesin yang canggih. Itu udah di samping pakai relief valve, ya ada namanya oil mist detector. Itu alat lebih canggih lagi. Kalau terjadi ketebalan gas asap minyak lumas itu pada kondisi tertentu, alarm bunyi. Mesin kita lebih canggih. Karena mesin kita ini mereknya sama, MAN BMW, tapi prototipe mesin yang terbesar di dunia itu ada di nomor 2. Kalau saudara mau lihat silakan. Saudara lihat ke belakang, masuk ke belakang. Apa motor diesel yang terbesar di dunia? Mereknya MAN BMW. Berapa tenaganya? 108.000 horsepower. Keren nggak saudara? Saudara nanti bisa buka di internet. Ini nama kapalnya. Cheers.